Lalu saya berkata begini, di dalam nama Yesus aku usir, maka akan datang 20.000 malaikat dari sebelah kanan saya ngejar itu 15.000 setan. Emangnya Jadi kamu melihat ada kronologinya malaikat datang, bro? Oh, berarti lu udah ketinggalan zaman dong berarti. Dia ngelihat nggak para malaikat mengejar tuh setan, 15.000 setan di sebelah kiri saya. Maka 20.000 malaikat Tuhan utus untuk mengejar setan. Sama aja, bro. Dukun juga itu banyak di TV-TV, bro. Iya, sekarang lu ngelihat. Sekarang gue tanya, dukunnya ngelihat nggak kalau setan itu pergi? Ngelihat dari coba. Sekarang gue tanya, sekarang gue tanya, dukunnya ngelihat malaikat nggak? Sebentar, bro. Bagian saya nih nerangin, bro. Jadi artinya kalau lu tidak bisa melihat kerajaan sorga, malaikat, Mikael, Gabriel, lu kagak bisa ngelihat. Ya lu mending makan tempe aja, lu perbanyak. Lu pernah ngeliat malaikat nggak? Nggak ada, bro. Nggak ada yang bisa ngeliat malaikat, bro. Sendiri. Orang banyak yang ngeliat, teman gua aja ngeliat Mikael. Kok Mikael itu Mikael itu tingginya 10 kali dari manusia. Pucok. Wah, inilah kebanyakan coli begini. Bro, itu yang banyakan coli, bro. Bro. Ngomongin, ini nyonyo. Udahlah coli aja, Mas. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Sanggup membantah Yesus Tuhan, kan gitu ya, temanya ya. Iya. Nah, jadi ini perlu tahapan-tahapan, bro. Nggak bisa langsung saya bantah Yesus bukan Tuhan. Itu mah bodoh kalau kayak begitu ya, bro ya. Iya. Nah, penjelasannya kan harus konkret. Bantahan saya, Yesus itu bukan Tuhan, gitu. Ya, nah makanya saya mengajukan pertanyaan dulu pertama. Persamaan Yesus dengan Tuhan, gitu. Oke, udah stop. Jadi persamaannya adalah kalau di dalam perjanjian lama orang mengusir setan pakai nama Tuhan. Elia, Musa, kan selalu dikatakan aku membuat mujizat atas nama Tuhan. Aku membuat mujizat atas nama Tuhan. Musa dan seluruh para nabi itu, bahkan Elia menurunkan api langit dari turun membawa atas nama Tuhan. Nah sekarang di zaman perjanjian baru, Yesus berkata usirlah setan dalam namaku, bikin mujizat dalam namaku, buat semua tanda-tanda heran dalam namaku. Berarti kan sama. Di dalam perjanjian lama orang membuat mujizat atas nama Tuhan, di dalam perjanjian baru orang membuat mujizat atas nama Yesus. Itulah persamaannya. Oke, silakan. Oke, nah jadi tadi di sini kamu sedikit menerangkan persamaan Yesus dengan Tuhan adalah karena Yesus sanggup membuat mujizat mengusir atas namanya setan sendiri. Atas namanya sendiri. Nah, atas namanya sendiri. Ya, betul. Itu salah satu bukti kalau Yesus itu Tuhan. Betul. Ya, itu kan kriteria untuk kamu kan gitu ya, bro ya. Iya. Nah, oke. Sekarang kalau spektrum Tuhan, menurut kamu itu kayak gimana, bro? Apa tuh spektrum? Maksudnya apa? Spektrum itu apa? Eksistensi boleh, terus sosoknya itu kan, tindak tanduknya, sifatnya yang sangat luas gitu. Apa, bro? Tuhan ya yang saya tanya, Tuhan bukan Yesus. Iya, Tuhan itu tidak ada, dia penguasa tertinggi, tidak ada di atasnya dia pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi tidak ada lagi kuasa yang bisa menandingi Tuhan. Nah karena Yesus mengusir setan dalam atas namanya sendiri, membuat mujizat atas nama sendiri, ya berarti dia Tuhan. Karena dia melakukan semua kuasa-kuasa itu atas namanya sendiri, bukan atas nama siapa-siapa. Misalnya, aku mengusir setan atas nama Bapa, bukan. Yesus berkata usirlah setan dalam namaku.
bukan atas nama Bapa. Salah besar. Oke, jadi Yesus itu lebih hebat daripada Bapa, lebih besar, lebih berkuasa daripada Bapa gitu ya, Bro? Yesus satu dengan Bapa. Bukan Yesus lebih hebat dari Bapa. Tidak ada ayatnya Yesus lebih hebat dari Bapa. Tetapi Yesus satu dengan Bapa. Satu dengan Bapa ini yang perlu harus dikaji luas-luas. Jangan karena Yesus berdoa, oh berarti Yesus terpisah dengan Bapa. Salah. Nah, bagaimana caranya mengkaji Yesus satu dengan Bapa ini yang kalian tidak sanggup kalian mengkaji Yesus satu dengan Bapa itu maksudnya apa? Jadi karena Bapa mengutus Yesus, akhirnya Yesus terpisah dari Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus, akhirnya Yesus bukan Bapa. Karena Bapa mengutus Yesus, ya kuasa Bapa dengan kuasa Yesus beda. Itu salah besar. Salah besar itu. Lalu gimana caranya? Itu yang perlu kamu tanyakan. Ayo, Oke. Sekarang saya tanya gini, Bro. Yesus, ketika Yesus di bumi, ya, Bapa ada di mana, Bro? Di sorga. Ada di sorga. Yesus di bumi, Bapa di sorga. Yesus di bumi kan disebut juga firman. Ya, itu kan? Ya. Firman yang hidup, katanya kan gitu. Nah, kalau Bapa yang di sorga, itu disebut firman nggak? Bapa bukan firman. Nah, kenapa kok ada dua perbedaan pandangan seperti itu? Inilah yang perlu umat muslim pelajarin, ya kan? Oke, kita pelajari di sini, Bro. Iya, jadi gini kan, makanya kan kenapa orang Kristen itu bertahan kepada Yesus Tuhan? Karena dia mengerti konsep ini. Nah, kenapa muslim tidak percaya kepada Yesus? Karena dia tidak mengerti konsepnya. Gitu loh. Bapa dengan Yesus seperti Bapa itu saya kasih bukan saya kasih contoh. Bapa itu memang pikiran ketuhanan. Yesus adalah hati dan perkataan ketuhanan. Roh Kudus adalah kuasa dan kekuatan ketuhanan. Jadi pikiran, perkataan dan roh itu ketiganya adalah satu. Jadi Bapa itu pemikiran, otak, kepala. Firman dan hatinya Tuhan itu disebut anak. Roh kuasa yang menggerakkan kekuatan dari kealahan disebut Roh Kudus. Pikiran, hati, dan kuasa itu satu. Ketiganya adalah satu, tidak boleh terpisah. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Bapa. Lalu Yesus keberadaannya sebagai apa? Ya sebagai Allah, sebagai pemilik. Dia kan hatinya Bapa. Makanya dia bilang usirlah setan dalam namaku. Apakah Yesus penguasa? Jelas uang di hatinya Bapa. Hatinya Bapa siapa? Iya Bapa itu sendiri. Satu dengan Bapa. Makanya dia disebut firman. Firman itu keluar dari mulut. Nabi mana ada yang keluar dari mulut? Nabi itu turunannya Adam. Ayo silakan. Oke, Bro. Pertanyaannya, Bro. Apakah Yesus ketika di dunia ini dia berkuasa dan mempunyai kuasa? Jelas, dia bilang usir setan dalam namaku. Setan itu jumlahnya berapa? Miliaran, ratusan juta. Orang ya, 10 orang aja melawan setan aja nggak bisa. Nah Yesus sekali ngusir, itu bisa 15 juta yang kelempar. Kalau Yesus mau ngelempar ke jurang maut kan bisa. Makanya waktu orang-orang kerasukan setan yang di babi itu kan dia bilang, tolong jangan lempar kami ke jurang maut, suruh kami masuk ke babi. Berarti ada 2000 setan. Dan itu cuma ngomong dalam nama Yesus. 15 juta setan bisa kelempar. Berarti kan Yesus Tuhan. Jelas gak? Sangat jelas. Apalagi yang mau dibantah. Oke. Sekarang, halo? Ya, silakan. Apakah hanya sampai di situ saja kriteria tentang kemahakuasaan Yesus hanya untuk melempar Yesus yang disebut Tuhan hanya untuk melempar setan saja, Bro? Satu, musuh utama manusia itu setan. Ya. Kalau misalnya kamu nih, kalau yang di belakang Iqbal ini yang mendorong kamu untuk berbicara bisa saya katakan setan. Kenapa?
Karena setan itu cuma takut sama nama Yesus. Jadi yang mendorong seseorang berbicara di muka bumi ini sebenarnya bukan dia. Kenapa bukan dia? Loh kok bisa semua di muka bumi ini dikuasai oleh setan? Baik pembicaraannya, baik tingkah lakunya, itu di bawah naungan setan. Makanya Yesus datang sebagai juru selamat. Kamu harus menyebut namaku supaya setan itu pergi. Nah, Iqbal nih sekarang nih tidak menyebut nama Yesus. Jadi sangat penting pengusiran setan itu. Itu berbicara tentang kuasa, ya, gitu. Apakah hanya mengusir setan? Loh, bukan. Yesus bangkit dari antara orang mati, itu juga membuktikan bahwa dia Tuhan. Darah Yesus bisa memberikan hidup kekal kepada 7,6 miliar manusia. Bisa darah Yesus satu orang loh. 1 banding 7,5 miliar. Dia bisa memberikan hidup kekal. Kita ngongkosin orang makan di warteg aja, sekali makan aja mungkin masih mikir, ya. Makan 2-3 kali, kita traktir teman kita di warteg aja, kadang-kadang kita harus minjem duit. Nah, Yesus mau ngasih hidup, bukan cuma ngasih makan. Pernah Yesus ngasih makan 5.000 orang. Sekarang Yesus mau memberikan hidup kekal kepada 7,5 miliar orang. Nabi memberikan hidup kepada satu orang aja nggak bisa. Bahkan memberi makan, menafkahi satu orang aja Nabi belum tentu bisa. Nabi paling mungkin bisa menafkahi anak istrinya, tapi menafkahi 20 orang belum tentu bisa. Tapi Yesus ngasih, bukan cuma ngasih makan, ngasih hidup kekal buat seluruh muka bumi ini. Ya. Jelas-jelas Yesus bilang usirlah setan dalam nama aku kok, bukan dalam nama Bapa, tapi dalam nama aku. Berarti Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Lalu yang dimaksud dengan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, ya karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu harus bekerja sama, nggak bisa jalan sendiri. Yesus tanpa Bapa nggak bisa berbuat apa-apa. Bapa pun tanpa Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Halo? Ini udah ini kali ya. Tuhan bisa di mana-mana, bukan berarti karena Ia turun, Ia tidak di atas. Ya, tapi kan kamu juga jangan salahin kalau Tuhan turun jadi manusia. Kamu aja nyari-nyari Tuhan. Allah, gimana Allah? Ya Allah. Kamu aja sama Rasul aja, rindu kami padamu ya Rasul. Sama Rasul aja kamu rindu. Masa kamu gak mau ketemu Tuhan sih? Hanya setan lah yang gak mau ketemu Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan. Saya mau Tuhan jadi manusia supaya bisa berbicara dengan saya. Kamu ini bukan anak Tuhan ya, sehingga kamu maunya ketemu. Jangan mau ketemu setan mulu. Kita harus ketemu Tuhan. Giliran pas mau ketemu Tuhan, kamu gak mau. Tapi kan Tuhan gak kelihatan. Tuhan kan gak bisa diserupakan. Itu kan kata elu. Balik lagi. Oke. Tadi Yesus bisa mengusir setan. Itu salah satu yang kamu bilang kriteria sebagai itu wajib itu. Kan? Kriteria Tuhan itu wajib. Ya. Tapi dukun banyak, Bro. Orang Hindu, orang Buddha bisa mengusir setan, Bro. Nah, inilah pertanyaan yang sangat bagus. Dukun bisa mengusir setan. Misalnya abang dukun nih ya, dukun bisa mengusir setan. Oh, saya sering ngusir setan. Gimana sih kronologi pengusiran setan? Ya udah dia pergi, setannya pergi. Gimana cara? Oh, pokoknya kalau dia udah berbusa-busa begini, tiba-tiba diam, setannya udah pergi. Oh, gitu ya. Kalau lo dibohongin setan kan pembohong. Emang lo ngeliat setannya pergi? Enggak. Kan nggak ada yang lihat. Kalau setan itu pergi, apakah gara-gara begini? Oh, dibacain. Allahu di dalam nama Allahnya patung belantara di dalam nama setan. Tiba-tiba orangnya kayak gini. Oke. Setannya pergi. Bro. Bentar. Oke. Apakah setannya pergi? Pertanyaannya siapa yang ngelihat setan itu pergi? Lu ngelihat? Tapi kan saya nggak bisa ngelihat setan. Yang sama, Bro. Pertanyaan yang sama, ya, itu bisa diterapkan juga kepada Yesus. Gitu, Bro.
Apakah Gimana? Yesus melihat setannya pergi? Jadi begini, kalau kamu tahu kronologi pengusiran setan begini. Katakanlah di sebelah kiri saya ada 15.000 setan. Bukan satu, 15.000. 15.000 setan berbaris. Lalu pada waktu saya berkata dalam nama Yesus, bukan ujuk-ujuk kalian berpikir kalau pengusiran setan itu hanya sebatas kesurupan. Baru tiba-tiba diam, setannya pergi. Aduh, tolol Ya, banget terus gitu. apa coba Mengusir penjelasannya gimana, Bro? gini, iya dengerin. Oke. Makanya kamu harus punya kuasa untuk melihat. Tapi saya nggak punya, itu derita lo. Oh, bukan Kamu bro, jangan bukan lihat derita setan. bro. Bro, Iya kita nih, dialog bro. ini Bro, iya di gua sini jangan tahu. perspektif Kristen bro. Kita beda keyakinan bro. Ini Iya di sini dengerin kita gua dulu menguji kan. bro. Ini kan iya ini kan arti apa? Cara gua aja, artinya bukannya Nah, lagi makanya membantah lo. beda bro, beda. Gua Oke, lagi terus nggak lanjut, ngomong bro. sama lo, gua lagi acting nih, gua lagi nggak ngomong sama lo ngerti nggak maksudnya? Ya. Gua lagi acting, Ya lanjut lo diam bro, dulu. lanjut. Iya Lanjut lo bro. diam dulu. Jadi kan kata dukun, gua ngusir setan. Gua tanya sama dukunnya, emang lu ngeliat setannya? Oh setannya gua ngeliat. Nah terus yang lo lihat apa? Ya gue cuma tiba-tiba ngeliat saja setannya pergi. Nggak bisa begitu ngusir setan. Ngusir setan tuh begini kronologinya. Katakan, setan itu jumlahnya berapa? Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 15.000 setan di sebelah kiri saya. Lalu saya berkata begini, di dalam nama Yesus aku usir. Maka akan datang 20.000 malaikat dari sebelah kanan saya ngejar itu 15.000 setan. Emangnya Jadi kamu melihat ada kronologinya malaikat datang bro? Oh, berarti lu udah ketinggalan zaman dong berarti. Enggak dong, bertanya bro. Boleh dong bertanya. Boleh Iya, nggak bertanya bro? Iya, tapi kan artinya gini, santai aja, lu jangan emosi. Memang kayak gue begini. Enggak, bukan, Jadi bro. begini. Ini dialog Iya. bro, nggak emosi bro. Iya. Santai bro. Iya. Jadi pengusiran setan itu, lo harus melihat setan itu diinjek-injek. Pernah nggak ngelihat malaikat itu marang kepala setan? Itu lo harus ngelihat. Kalau lo kagak ngelihat, ini namanya dunia. Iblis itu penyesat dan pembohong nomor wahid di seluruh muka bumi ini. Pembohong. Kenapa dia bisa bohongin manusia? Karena manusia nggak bisa ngelihat setan. Makanya coba kalau kita bisa ngelihat setan, nggak mungkin kita dibohongin dia. Namanya juga si pembohong. Makanya saya bilang kalau ada orang ngaku ngusir setan, dia ngelihat nggak para malaikat mengejar tuh setan, 15.000 setan di sebelah kiri saya. Maka 20.000 malaikat Tuhan utus untuk mengejar setan itu. Bro, silakan. Sama aja bro, dukun juga itu banyak di TV bro. Iya sekarang lu ngelihat. Sekarang gue tanya, dukunnya ngelihat nggak kalau setan itu pergi? Ngelihat dari coba. Sekarang gue tanya, sekarang gue tanya, dukunnya ngelihat malaikat nggak? Sebentar bro, bagian saya nih nerangin bro. Oke? Ya. Nah, dia bilang di situ. Tuh, lihat tuh, ada bentuk astral. Bla 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 bla. Nih saya Udah usir. Udah belum? Sekarang sudah hilang. Begitu, bro. Udah. Jadi teman saya ini dukun, namanya Ki Prapanca, ya, dukun Blok M. Ki, sini lo Ki, gue bilang. Apa? Lo kayaknya udah lo bilang sampai Wiranto cium tangan lo, ngeri banget lo, gue bilang. Oh iya, gue sama Cakra, gue ketemu Megawati di istana, semua beberapa, gue lagi ada kolonel yang lagi megang gue nih sekarang nih, untuk gue lagi mentorin dia. Jadi dia ini dukun ya, dia bisa bikin kris jalan, dia bisa pegang orang jatuh, dan dia sering ngelihat penjaga taman Tambas itu tingginya 20 meter. Itu namanya si Ki Prapanca. Lalu di sampingnya ada pengacara namanya Cakra. Gue bilang, Cakra, lo kan ya si Ki Prapanca kan ngawal lo nih. Iya, katanya. Dia katanya ngelihat setan. Ya, ngelihat setan. Oke. Dia pernah ngelihat malaikat ganteng yang rambutnya emas tinggi 20 meter nggak?
Wah kalau itu gua nggak pernah lihat tuh. Kata gitu. Ya berarti lu belum ngeri dong. Yang lu lihat jelek apa ganteng? Gue bilang. Ya semua mukanya hancur sih. Oh berarti lu belum ngeri. Langsung pengacaranya ngomong gini. Gila lu gak. Cuma lo doang yang berani ngomong gitu sama dia. Dan dia gak bisa ngomong lagi. Jadi artinya kalau lu tidak bisa melihat kerajaan sorga. Malaikat, Mikael, Gabriel lo kagak bisa ngelihat. Ya lu mending makan tempe aja. Lu perbanyak. Ngusir-ngusir setan yang dilihat setan. Lu ngusir setan, lu ngelihat malaikat, lu baru malaikat itu parang kepala setan. Begitu kronologinya. Bro, ya. Emang malaikat bisa dilihat bro sama mata manusia bro? Ya elah, emang kamu bisa lihat malaikat bro? Makanya lo minta kuasa sama Yesus biar lo ditunjukin para malaikat. Ucok. Jangan dakwah bro. Kita lagi dialog bro. Jangan dakwah bro. Iya justru karena dialog sekarang gua tanya lo pernah Ustadz lo pernah ngeliat malaikat gak? Gak ada bro. Gak ada yang bisa ngeliat malaikat bro. Sendiri. Orang banyak yang ngeliat. Teman gua aja ngeliat Mikael kok. Mikael itu tingginya 10 kali dari manusia. Ucok. Banyak coli nih kayak gue. Udahlah. Di ayat Alkitabmu bro. Loh, malaikat itu nabi-nabi turun. Wah, inilah kebanyakan coli begini. Bro, itu yang banyakan coli bro. Bro. Aduh bro. Bro, dialog nih bro, kita ditonton lo bro. Aduh gimana sih bro. Makanya kan gue udah bilang, lo harus lihat malaikat. Kan Yesus bilang begini. Dengerin dulu. Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Satu pasukan malaikat itu jumlahnya 6.000. 6.000 malaikat dikali 12, itu 86.000. Satu malaikat bisa bunuh 100.000 orang. Berapa juga? Mau 10 miliar juga gak masalah bro. Ya lo diam dulu. Lu gak pernah lihat malaikat, lu diam dulu. Kecuali Ustadz lo pernah lihat malaikat. Baru gue belajar sama Ustadz lo. Nah Ustadz lo kagak pernah lihat malaikat, ngapain gue belajar? Ngomongin ini nyonyo udahlah coli aja sama setan lo. Bro, udah lihat setan belum bro? Malaikat aja kita ngelihat. Lu pernah nggak teman gua Noralino? Ya. Udah jawab aja bro. Udah pernah lihat setan belum bro? Dengerin dulu teman gua. Jawab aja bro. Lagi pertanyaan gampang aja. Diam. Orang kau diam. Si Rali ngelihat ya. Itu setan lagi main di di musola. Dia lagi ngeliat barangnya segini. Biar lo tahu. Jangan ngeliat setan, ngeliat barangnya setan lagi segini. Gila. Kalau bilang sama gua, gak lo ngeliat gak apa? Itu di musola kenapa? Oh gila barangnya gede banget. Gua ngeliat lagi pada main setannya. Bro sorry nih ya gua. Bro, yang gua tanya itu lu bro, udah pernah lihat setan belum bro? Oh pernah. Gimana? Orang gua pernah badan gua pernah diangkat begini, kurang ajar gua. Gua lagi tidur, kaki gua diangkat ke atas. Gila nih setan kacau. Itu perasaan bro. Kan yang gua tanya lihat bro. Yang gua tanya lihat, bukan kaki lu yang ngerasain. Iya, sama aja. Gua lagi tidur itu. Dong. Bro, emangnya melihat banyak sama menjilat sama bro. Tim pendoa gua yang lihat setan itu sangat banyak. Melihat sama mencium sama bro. Bahasa dari mana tuh bro? Ya intinya tim pendoa gua itu udah kerjanya ngelihat setan. Bro yang gua tanya lu bro. Kan lu yang dari tadi. Perlu lu tanyain gua. Gua nggak perlu. Lu nggak perlu tanya gua. Artinya yang banyak ngelihat teman-teman gua itu yang ngelihat malaikat itu teman gua banyak ngelihat malaikat. Kenapa jadi larinya ke teman lu bro? Iya sekarang gua tidak begitu. Bro, kita dialog, tetapi kita tidak bisa. Kita kalau lu berdialog membawa atas nama diri sendiri, lu nggak usah dialog. Kita membawa atas nama agama di sini. Ini kan dialog agama, bukan dialog pribadi. Iya makanya gue tanya, Ustadz lo pernah nggak ngeliat malaikat? Nggak ada. Nggak ada. Udah diam lo. Udah coli aja. Lu aneh lu. Kalau kagak pernah. Setan nggak ngelihat, malaikat bisa lu lihat. Di ayat lu aja, di ayat kitab lu nggak pernah ada itu para malaikat bro. Oh ngaco nih, gue bacain ya Daniel 7 ayat 10. Ini Nabi Daniel ngeliat Tuhan. Bro, sorry bro. Tenang. Kok bro? Sorry bro.
Nabi Daniel itu bukan kitabnya Kristen, bro. Apaan? Itu kitab Zeus, bro. Siapa yang bilang? Loh, Rabi gua lu yang dengerin. bilang Rabi. barusan gua bilang. Rabi. Gua yang bilang. Itu kan yang ngomong elo. Ya, makanya. Raja orang Yahudi siapa? Rajanya orang Yahudi siapa? Bosnya orang Yahudi Raja siapa? orang. Ini Yakub. banyakan makan gorengan beginilah. Ya Yesus lah, King of Israel. Itu bos gua. Yesus bos gua. Ya ini berarti kitabnya bos gua. Gimana sih lo? Kapan Yesus jadi raja, bro? Memerintah di mana dia? Yesus berkata, aku ini Raja Israel. Nah, iya. Dia bangkit dari antara orang mati. Artinya raja, bro? Lu tahu nggak artinya raja, bro? Pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan. Dalam lingkup apa? Ya pertama dia jadi raja, dia berkuasa dulu. Jangan nanti dulu, bro. Modal jual bakso mau berkuasa nggak bisa. Bro, kosakata itu harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, bro. Jangan sembarangan lu main taro aja, bro. Akhirnya jadi sasar. Paham, bro? Iya, raja itu artinya pemegang kekuasaan. Kalau dia bilang dalam suatu negeri, kekuasaan dalam suatu negeri atau negara yang di situ ada rakyatnya dan ada wilayahnya. Paham, bro? Dengerin ya Ucok, gini loh. Yesus itu kan pertama. Bro, udah sekarang kita yang bahas raja dulu, bro. Jangan ngawur ke sana kemari, bro. Iya, ini gue jelasin nih. Gue jelasin sama lo. Gue jelasin sama lo ya. Apa yang mau dijelasin? Adalah Yesus itu kan dia bilang, malaikat Gabriel kan bilang dia akan menjadi raja atas Israel. Sebelum dia menjadi raja. Dengar dulu. Sebelum dia menjadi raja Israel, tentu dia kampanye dulu dong. Dia menyatakan kuasanya dulu dong. Nggak mungkin ada orang jadi raja tiba-tiba dia bikin kerajaan tapi nggak ada orang yang mau percaya sama dia. Jadi dia harus ada nggak? Udah terlaksana belum? Jadi udah terlaksana belum? Yesus itu rajanya Israel. Kan dibilang Yesus akan datang di Bukit Zaitun, di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of King menunggang kuda putih. Sebentar lagi dia mau datang. Untuk menjadi raja dia harus membunuh binatang dan nabi palsu supaya dia bertata di Yerusalem. Jadi sebelum dia dengerin dulu. Dia harus kudu bunuh binatang dulu sama nabi palsu itu. Biar jangan binatang dan nabi palsu itu ngerecokin. Udah belum? Kuasanya sudah dinyatakan, dia bangkit dari antara orang mati. Jangan lari-lari, bro. Jangan lari-lari, bro. Udah belum? Lu kalau gua lagi ngejelasin lu jangan nanya mulu, bro. Enggak dong. Harus diperdalam, bro. Ini kan diuji, bro. Iya, gua aja kan dengerin ya. Yesus itu kan berkata, aku nanti akan datang di Yerusalem sebagai raja. Kapan? Bukan sekarang. Cok. Yang bilang sekarang siapa? Yesus itu sekarang. Aduh, bro, bukan sekarang. Yang bilang bukan sekarang. Memang Yesus bilangnya kapan? Kapan bilangnya? Kan nanti. Makanya gua tanya itu. Itu tanyaan gua. Iya kan. Yesus kan akan datang menunggang kuda putih, di jubahnya tertulis Raja segala raja. Ya kapan? Sebelum dia ya sebentar lagi dia udah mau datang. Tunggu aja bentar lagi. Habis. Kan belum jadi raja. Yesus bukan raja Israel. Paham gak lu? Dengerin dulu Ucok. Kan dengar dulu. Kita ini kan dihakimi kan menurut perkataan Yesus. Yesus kan bilang gua nanti akan datang sebagai raja. Lu percaya nggak dia akan datang sebagai raja? Enggak, gua nggak percaya. Ya udah, lu nggak percaya berarti lu termasuk turunan binatang dan nabi palsu itu yang di Wahyu 19. Yesus berkata itu kan binatang dan persepsi lu. Itu kan persepsi lu. Tetapi kan Yesus membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Dia membuat mujizat. Ada jaminannya dong. Bro, gua nanya, mau ngapain Yesus bangkit dari antara orang mati, bro? Iya, sekarang gua tanya, lu juga ngomong-ngomong agama lu paling hebat, paling hebat, tapi kan buktinya nabi lu masih dikubur.
Loh, Kan nggak ada ya jelas gunanya. dong, manusia, bro, dia seorang manusia, Iya, bro. kalau manusia jangan ngomong. Kalau Loh, manusia kok jangan jangan bikin ngomong? kerajaan. Iya dong. Nah, lu manusia mati ngapain lu bikin kerajaan, Ucok? Coba ngapain lu? Emang Lu udah emang kapan gue bilang? Emang kapan gila. gue bilang kerajaan, bro? Kan lu bilang, Nabi lu kan manusia mati. Kalau mati, Nabi mah udah manusia, udah mati, jangan ngomong, diem. Jangan banyak kan lu ngomong. Ntar ditikam sama Yesus. Jahat amat Yesus, bro. Bro, Ya iyalah, Yesus udah jahat, manusia bro. mati, udah manusia mati, mau jadi raja lagi. Lo kalau mau jadi raja bangkit dulu, karena yang lu pimpin ini manusia hidup, bukan manusia mati. Kecuali lu mau jadi raja di alam kubur nggak apa-apa. Nah sekarang kan Muhammad udah mati. Kalau dia mati, ya jangan ngomong. Kita ini orang hidup. Kita nggak mau ngajakin orang meninggal yang udah ngomong, ngaco lo. Aduh, bro. Oke. Bro. Ini kayaknya ada yang mau masuk nih. Lu, bro.